Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Tarotnya Jeng Rani. Hai. Hari ini hari Jumat, besok weekend. Ayo, apa kabarnya? Siap-siap weekend ya, teman-teman ya. Oke. Boleh kita di sini baca tarotnya. Jangan khawatir nanti yang mungkin tidak terlalu menyimak, bisa simak video recordnya di channel YouTube saya ya, Tarotnya Jarani. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan share. Bagi yang beruntung akan ada free personal reading yang mendalam, insya Allah. Siap-siap kalau ada giveaway tentunya ya. Oke, selamat sore Kak Maminya Puspita Sari. Hai Kak General Jack, thank you sudah bergabung. Jangan lupa yang belum follow silahkan di follow dan subscribe ya. Mungkin nanti akan ada random bagi teman-teman yang ingin interaktif ya. Mungkin saya akan random 2 atau 3. Hai Kak Wicio, thank you buat gift-nya. Silakan yang sudah bergabung mau mulai pertanyaannya boleh ya. Thank you Kak Flowell. Kak, hubungan Happy sama Benny apakah akan bisa balik lagi? Wah, ini langsung ke cabut 2. Ada 8 tongkat ya, sama 4 pedang. Mungkin akan ada kesempatan bisa kembali lagi. Syaratnya di sini 4 pedang ya, satu sama lain ini untuk bisa merefleksi ke dalam diri, memperbaiki diri sendiri dulu gitu ya. Ya, jadi untuk kembali lagi insya Allah ada jalan di sana ya. Oke. Oh sorry, ini bukan 8 tongkat ya, ini 8 pedang. Sorry. Jadi ada kesempatan ke depannya. Cuman untuk saat ini memang harus merelakan untuk bersabar dulu ya. Kayaknya ini masih terbelenggu deh yang 8 pedangnya ini. Setelah terbelenggu berarti harus merefleksi ke dalam diri ya. 4 pedang, istirahat sejenak, rehat. Insya Allah ada adjustment di sini, titik terang di sana. Wow, ada 10 pentacle. Oke, ada jalan ke sana asalkan di sini melewati proses yang lumayan panjang terlebih dahulu ya, Kak Happy ya. Semangat buat Kak Happy. Lanjut buat pertanyaan berikutnya. Kak, kabar baik minggu saya. Oke, Kak Tini. Nah, ada Queen of Swords. Kabar baiknya, Kak Tini harus selalu berpikiran positif ya. Di sini Queen of Swords. Sepertinya memang harus melewati proses ini dengan baik ya. Queen of Swords, pikirannya harus ditata sedemikian rupa. Lalu di sini ada Five of Swords, harus keep fighting terlebih dahulu ya. Melewati prosesnya yang lumayan panjang ini Kak. Ya, semangat ya. Mungkin dalam minggu ini sepertinya masih belum ada hal yang bisa diharapkan gitu. Tapi jangan khawatir. Dengan keteguhan hati dan semangatnya, insya Allah minggu depan segera membaik ya. Di sini ada 6 koin. Asalkan kakak bisa menyeimbangkan ya. Apakah hal-hal yang bisa kakak lakukan dan apa yang bisa kakak terima di sana ya. Oke, semangat. Apakah mantan istri suami masih cinta? Wah, di sini ada Ace of Coin. Sepertinya udah nggak ada ya Kak perasaan cinta. Sudah merelakan dia ya. Nggak usah terlalu terpikir yang enggak Kak di sini, yang lalu biarlah berlalu ya. Semangat ya. Bagaimana kisah asmara Ica? Wah, ada 3 tongkat. Kisah asmara Ica tetap fokus maju ke depan ya. Untuk melanjutkan proses hubungan ini menjadi ada peningkatan ya dari yang sebelumnya kayak gitu ya.
Ijazah SMA saya hilang di mana ya? Waduh, ini pertanyaan sulit nih. Emang ditinggal di mana, Kak? Gimana kedepannya Harry dan Sheila? Kedepannya insya Allah lebih baik kok. Ini ada 7 cup. Istilahnya dijalani aja yang sekarang ya. Jangan terlalu banyak mengharapkan hal-hal yang sekiranya cuman ilusi saja gitu ya. Fokus pada tujuan yang kemarin sudah bisa dilakukan di sini gitu. Nggak usah mikir yang enggak dulu gitu istilahnya ya. Semangat. Bagaimana karir ke depan? 797. Karirnya di sini ya harus bisa fokus ya dengan yang ada saat ini, dijalani sepenuh hati ya. Jangan tidak sepenuh hati. Nah, harus penuh semangat menjalaninya, sepenuh hati dan penuh semangat ya. Insya Allah bisa lancar semuanya. Anggriani dan Ronald hubungannya. Sepertinya mereka berdua di sini sering ada keraguan ya dalam hati dalam menjalani hubungan ini. Nah, perlu saling mawas diri di sini ya dari High Priest, mendekatkan diri kepada Tuhan agar keraguannya ini bisa dihilangkan kayak gitu. Ya, ada 3 koin ya, berarti memang harus saling menunjukkan perasaan kasih sayangnya di sana ya. Jangan hanya diam aja, tapi misterius ya. Oke. Semangat ya. Bagaimanakah perasaan Alan ke Mita? Wow, ada the world. Perasaannya di sini perasaannya pengen untuk merajut hubungannya lebih serius ya. Ada perubahan di sana ya. Begitu. Terus di sini ada 8 pentakel. Ya, artinya harus menjalaninya ini dengan penuh tanggung jawab dan kerja keras ya. Jangan hanya berpangku tangan saja. Ada keinginan untuk hubungan jadi ada peningkatan, tapi tetap berdiam aja. Nah, ini nih yang ada ya, perasaannya bisa luntur kayak gitu ya. Nih, jangan hanya cuek saja, masa bodoh kayak gitu, nggak boleh ya. Jadi memang harus tetap ada fokus tujuannya seperti apa dan ada action di dalamnya ya. Ada 8 koin di sini, action kayak gitu. Semangat, makasih. Bagaimana karir saya ke depan? Oke. Ini ada 2 koin ya. Karirnya di sini harus ditekuni ya. Ditekuni, dijalani sepenuh hati saat ini ya. Bagus kok, tinggal dilanjutkan saja. Ini bagus, ada King of Pentacle. Wow, bisa menjadi posisi puncaknya ya di sini karena menghasilkan koin yang maksimal di dalamnya. Semangat. Terima kasih, Kak. Dewi dan Rahmat, apakah tahun ini bisa hamil? Sepertinya sih karena kakak usahanya belum maksimal ya, jadi belum ada titik terang di sana ya. Mungkin bisa dicoba lagi secara maksimal ya. Apa yang perlu dimaksimalkan di sini ya? Tes ke dokter, ikhtiar mungkin minum obat ataupun stamina, penambah stamina kayak gitu ya. Harus cek semuanya. Kalau itu semuanya tidak dilakukan ya, pasti akan ada hambatannya kayak gitu. Kapan ada laki-laki yang serius ke Kintan? 7 koin. Kayaknya memang harus nunggu ya Kak ya. Masih lama, bisa 7 bulan sampai 7 tahun. Wow, ini ada The Sun, malah lama lagi, 19 tahun. Karena kartu mayor. Intinya sih kakak jangan hanya berharap saja tapi tidak ada action. Artinya apa? Ini ada yang serius atau enggak? Kakak juga merefleksi dalam diri, memantaskan diri supaya ada orang yang lebih serius ke aku gitu. Kayak gitu ya Kak ya. Jadi segala sesuatu itu jangan hanya berharap
apa yang ini itu sesuai keinginan kita, tapi kita nggak ada action di dalamnya, itu akan sia-sia gitu ya. Pengennya sukses, maju, tapi nggak mau belajar, nggak mau bergerak, nggak mau berusaha, nggak mau berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan orang-orang yang bisa sekiranya membantu mewujudkan itu semua, ya itu akan sia-sia aja sih, hanya isapan jempol nanti ya, ilusi aja kayak gitu. Semangat ya teman-teman. Untuk pertanyaan kapan punya anak dan sebagainya, saya arahkan untuk personal reading ya teman-teman, karena saya butuh tanggal lahir, nama, dan kronologis rekam mediknya. Udah sejauh mana teman-teman di sini? Kayak gitu. Kalau mau iseng, kapan saya bisa punya anak, besok juga bisa punya anak tuh, ambil anak tetangga. Kayak gitu ya. Bagaimana perasaan Arif ke Mega? Why not that ya? Kayaknya memang harus merelakan ya. Situasinya kayaknya tidak bisa membaik ya. Karena mungkin udah jenuh di sana, titik jenuh, sudah tidak ada hal yang bisa diperbaiki lagi, ya sekiranya memang harus diikhlaskan. Di sini ada the dead soalnya ya. Perasaan Dede ke Eda. Wah, ada Wheel of Fortune. Mungkin di sini dia sedang dalam masa memanfaatkan situasi ya, karena ada the Wheel of Fortune di situ. Wah, benar nih, ada 4 koin. Mungkin perasaannya di sini belum ke arah secara mendalam ya, perasaannya gitu. Tapi karena ada modusnya nih kayaknya nih, memanfaatkan secara materi bisa di sana kayak gitu. Dan dia semacam lebih antusias ke arah situ ya. Jadi untuk segi perasaannya masih belum terlihat nyata. Jadi memang ada hal di balik ini semua bahwa dia ingin memanfaatkan peluang di sana. Oke. Semangat. Terima kasih. Oke, saya akan cek teman-teman. Oke, saya akan pilah dan pilih pertanyaan mana yang memang sekiranya urgent dan untuk bisa dibantu. Bagaimana ciri-ciri jodohku? Ciri-cirinya untuk pertanyaan yang sama ya semuanya di sini. Bagaimana ciri-ciri jodohku? Semoga resonate ya. Semua yang join live di hari ini ya. Ciri-ciri jodohku seseorang yang bijaksana. Di sini ada Hierophant. Kemudian juga sosok yang ceria, suka bersenang-senang ya, merayakan sesuatu hal ya, antusias di sana. Kemudian di sini ada King of Coin ya, rezekinya juga bagus. Terus terima kasih Kak Ratu. Oke. Terus di sini dia meskipun memiliki finansial yang bagus, tapi dia ini orangnya kalau sendiri ya merasa kesepian gitu ya. Jadinya mungkin di sini memang butuh teman untuk bersenang-senang. Jadi dia sering main bersama teman-temannya kayak gitu. Usia sama atau lebih muda, kulitnya cenderung gelap ya. Wow, ini kayaknya memang menginginkan untuk segera menikah. Zodiaknya bisa Aries, terus Cancer atau Taurus ya. Semangat ya. Oke. Mas, udah tinggal segini. Untuk live kali ini nanti nyambung berikutnya. Mungkin akan kejeda. Bagaimanakah jika aku Novi memulai usaha dalam waktu dekat ini? Wow, ada The Magician, bagus Kak. Insya Allah segera berlanjut ya bisnisnya di sini. Ya,
Jadi lanjutkan aja rencananya untuk buka usaha. Kayak gitu ya. Oke. Wah, ini ada iklannya pertarungan harta karun. Wah, seru banget nih kayaknya nih. Oke, saya ucapkan terima kasih dulu yang sudah join dan berikan gift-nya. Kak Gusi Syam, Kak Ratu Cinta Damai, Kak Flowell, Kak Cewek Sunda, Kak Ratna, dan Kak Alfiani. Terima kasih ya. Nah, pertanyaan menarik ini. Babyku kembar nggak? Ini kayaknya nggak deh. Bisa aja sih kembar, cuma sepertinya single ya. Semangat ya. Thank you Kak User. Tahun berapa bisa menikah? Sebaiknya dibicarakan aja ya Kak ya, nggak usah dilihat di sini. Saya jawab aja besok, bulan depan juga bisa nikah gitu. Sebenarnya kan itu hanya kesepakatan ya, kita nggak perlu terlalu terfokus apa-apa harus ditanyakan dengan tarot atau dengan hal-hal yang sekiranya perlu ditanyakan kayak gitu. Yang bisa dibicarakan ya mending dibicarakan aja kayak gitu ya. Bagaimana usaha suami saya dan rumah tangga saya? Usahanya di sini 6 wands. Wah, bagus ini ya. Usahanya semakin berkembang, banyak pendukungnya, makin laris. Ya, rumah tangganya juga insya Allah meskipun pernah ada hal-hal yang tidak mengenakan, jika bisa mengambil pelajaran dari itu semua, insya Allah bisa melaju dengan baik ya rumah tangganya. Segera ada hal yang membaik di sana, kemudian juga akan ada kelanggengan di sana kayak gitu. Bagus kok ini 9 cup, ada keberhasilan di sana, kesuksesan ya dalam bisnis ataupun rumah tangganya. Oke, semangat. Sebelum nanti saya lanjutkan random. Halo. Halo. Ya, sore Kak. Ya, Terus mau giftnya lihat hubungan saya aja dengan Hermayanti. siapa? Mau lihat hubungan saya aja dengan Hermayanti. Oke, untuk zodiaknya kakak apa, dia apa coba? Saya Capricorn, kalau dia Aries. Capricorn dan Aries ya. Wah, ini sama-sama kerasnya. Oke, yang Capricornnya karena ini ya elemen bumi tanah ya batu sih. Kalau yang Ariesnya karena api fire ya mesti emosional, tapi ya Capricornnya emosional juga karena ada the devilnya di situ sih ya. Oke, hubungannya ya Kak ya. Oke. Nih, ada 10 pentacle, bagus kok hubungannya di sini semakin membaik ya, rezekinya bagus ya. Yang penting adalah komunikasi di sini dijaga dengan baik. Ada Merkuri berbicara tentang komunikasi. Intinya sih kayak gitu. Bagus, udah nggak usah narik kartu yang lain. Udah bagus. Itu. Cari lagi lah yang lain. Mau lihat penasaran aja. Ya nggak bisa, udah jadi bagus. Yang penting komunikasi gitu. Karena Oh gitu. pertanyaannya cuma itu gitu ya. Oh Oke, gitu. terima kasih. Oke. Lanjut ke pertanyaannya ya. Sampai Makasih ketemu ya. lagi ya. Kalau mau nanti recordnya ada di channel saya ya. Oke, Thank siap. you. Oke. Sukses ya Kak Gus. Salam ya buat Oke. Rahmayat. Dadah. Dah. Thank you. Terima kasih teman-teman. Ada yang mau join atau 2. Oke, Cak Caca Gemes, apakah bisa sembuh anakku dari nangis malamnya? Wah. Halo kakak. Iya, halo. Semangat sebentar ya Kak ya. Oke, Kak Caca Gemes, anaknya bisa sembuh kok dari nangis malamnya. Mungkin dia kegerahan atau nggak bisa tidur. Ya, coba diperiksain aja ya. Mungkin
apa ya dia ya, rewel itu wajar sih. Kalau di sini sih tidak ada indikasi gangguan dari yang nggak kelihatan sih. Jadi dia mungkin lapar atau dia kegerahan aja ya. Semangat ya Kak. Caca gemes, semoga membantu. Oke. Lalu Kak Aviani, silakan pertanyaannya. Kak, Nah, mamaku masih nggak rela nggak ya sama aku, soalnya dari pertama menikah sampai sekarang itu dia kayak nggak bisa ngasih, maksudnya nggak rela kalau apa-apa buat anak aku, buat aku gitu. oh gitu. Apa dulunya dia tidak merestui atau gimana ceritanya? Dulunya karena ya nggak suka aja sama suami aku gitu, katanya dari bukan orang yang punya gitu. Jadi sekarang apa-apa gimana? Apa kayak berat gitu kalau mau ngasih apa-apa gitu. Oh gitu. Tapi secara materi gimana? Suami bisa mencukupi nggak? Kalau bisa sih nggak masalah gitu kan istilahnya. Maksudnya mencukupi banget sih Kak, cuman kayaknya nggak suka aja gitu. Kalau paling kalau butuh kita itu kalau lagi dia butuh aja gitu, kayak apa kerusakan mobil gitu. Ini lagi kon. Ami mau kemana? Buat Kak user Kak Ima, tolong di mute dulu ya. Saya sama Kak Aviani dulu, habis ini kakak ya. Oke. Ya. Jadi gini Kak Aviani, jadi kan kita ranahnya udah rumah tangga. Sebenarnya hal-hal yang kayak gitu sebenarnya nggak usah perlu dipikirkan ya. Yang penting kakak udah bahagia dengan suami yang sekarang, dengan anak gitu. Itu sih sebenarnya lebih udah dari cukup gitu loh. Iya sih, maksudnya Yang penting kan kakak kemarin jalaninya happy kan dengan suami, nggak ada masalah. iya happy banget. Iya kayak kemarin ngasih tanah kan Ini ke mau pulang dulu. saya, kayak nggak ikhlas gitu, kayak berat gitu. Ya, di sini nggak? Ya sebenarnya sih ini ada The Star ya. Apapun yang dia lakukan sebenarnya nggak usah dipikirin, nggak usah dimasukin ke dalam hati. Karena apa? Kakak udah tahu latar belakangnya memang nggak suka sejak awal. Ya udah gitu. Kakak istilahnya mengambil keputusan, kakak jalanin sama suami di sini meskipun sejak awal orang tua memang nggak suka kan gitu. Ya udah gitu. Kakak sudah mengambil keputusan bahwa itu pilihan hidup kakak gitu. Jadi nggak usah terlalu mikirin dan mendramatisir bahwa kok aku jadi diginiin ya. Jadi kan apa yang udah kakak tempuh keputusannya sejak awal, pastinya kakak udah tahu dong konsekuensinya gitu. Karena orang tua nggak setuju, pasti dia ada sebabnya satu. Terus yang kedua itu hak sepenuhnya dari orang tua, restu atau enggak itu kan yang namanya orang tua gitu. Apapun keputusan ataupun sikapnya yang namanya orang tua ya kita harus menghormati dia ya, menghormati beliau gitu ya. Itu Kak. Jadi sebenarnya sih kalau dari sini kakak sebenarnya santai aja ya The Star, karena kan kakak yang menjalani kehidupannya dengan rumah tangga kakak udah terpisah antara keluarga kakak yang sekarang dengan yang dulu dengan orang tua, istilahnya kayak gitu. Ya namanya rumah tangga ya rumah tangga, nggak usah ada campur tangan lagi dari pihak luar gitu ya. Ya ada The Star nggak usah dipikirin lagi, ya udah yang penting kakak jalani aja sepenuhnya, doakan yang terbaik. Terus orang tua ya itu haknya orang tua dengan sikapnya demikian ya. Oke, semangat. Makasih. Semoga membantu ya. Nggak usah terlalu dipikirin. Oke, lanjut untuk berikutnya Kak User. Iya Kak. Assalamualaikum, selamat sore. Ya selamat sore. Ini Kak, aku habis kena musibah ya, bisnis aku lagi down banget. Aduh, habis ketipu. Bisnisnya bidang apa ini? Boleh tahu? Travel sih kok. Travel. Ya, imbas COVID ya. Gimana? Oh, punya itu baru jalan, udah ketipu habis. Yang main udah habis modal, habis semua dari nol lagi. Bisa nggak Kak? Aduh, lagi musibah banget. Kayaknya hampir buntu banget jalanku. Iya, kakak zodiaknya apa? Kalau boleh tahu. 13 Maret 80 itu kayaknya Cancer deh. Apa? Bukan. Ini 13 Maret itu Pisces. Wah, Pisces bener.
Coba kak, karirku aku bisa bangkit gak? Aku down kak, udah habis semua, habis mobil. Bisa kok, Itu kuat deh. ya. Kakak mungkin ada alternatif bisnis lain di samping travel di sini ya. Karena memang kondisinya sedang kurang bagus kalau ngikutin alurnya di sini. Masih bisa bangkit kok. Ada The Sun juga. Lagi jual tanah, jual aset belum laku, minta DP pun nggak ada yang punya uang, aku udah down banget. Iya, kayak gini memang kondisinya. Mau nggak mau, ini kartunya mayor semua ya. Jadi ini kontrolnya memang dari semesta. Kakak nggak bisa. Apa nih? Karena mungkin dari dalam diri tuh nggak bisa ya. Memang harus berpasrah dan kelas jalanin aja dulu gitu. Tapi masih bisa kakak. Aku lagi mulai dari nol lagi sih. Sampai Bisa, aku planning. Bisa, ini Udahlah. bisa. Masih ada harapan. Terus The Empress juga. Jadi kan memang ada pertumbuhan di sana. Gitu. Ya lagi pengen buka bisnis baru, tapi mungkin aku oke lah aku kerja di agen tapi di luar negeri sampai aku udah jadi TKW apapun karena emang udah habis semua asetku, bukan nggak bisa ceritain kak. Ya tapi ini kalau dalam waktu dekat sepertinya masih belum bisa membaik ya. Ini ada Five of Pentacles, jadi memang kondisinya ini mungkin sampai akhir tahun begini aja terus gitu. Coba kita lihat sampai tahun depan insya Allah bisa membaik ya. Ada Hierophant di sana. Kalau untuk keluar negeri dalam waktu dekat bisa nggak kak? Ini keluar negeri mau jalan-jalan apa mau kerja? Kerja karena udahlah di agensi sana aja mulai hidup, karena di sini Bisa, emang bebannya insya Allah bisa. Ada 3 koin di situ ya. Bisa berangkat ya kak? Ya. Oke. Udah buntu kak. Oke. Ya habis gimana ya kondisi secara global ya, kita mau nggak mau ya tetap harus bisa bertahan sih kak. Yang lebih parahnya ditipu temen itu kak, habis bukan 100-200, aduh. Kadang-kadang gini ya, orang yang terdekat dengan kita itu kadang-kadang kalau urusan duit memang susah. Iya emang itu dia. Yang lebih terus orang terdekat bingung, marah juga bingung, diem juga bingung. Ya, ikutin aja, insya Allah akan ada balasannya yang setimpal buat kakak. Iya balasannya. Habis semua kak saya. Sampai mau rumah aset dikembangkan. Memang lagi banyak ujiannya kak, sabar ya. 10 koin di sini. Gini aja, apa yang sekarang masih ada tertinggal kakak syukurin ya. Page of Pentacles di sini masih adalah sedikit. Ya. Semoga keleluasaan hati kakak ya. Maaf kakak ini bisa menjadi berkah buat kakak insya Allah. Amin, aku udah ikhlas ya. Udah nggak mikir nilai uang yang hilang. Aduh, aku malah pengen berubah. Udahlah, serkahin apa yang aku punya. Yang penting kasih jalan hidup yang lebih baik. Betul. Ya, intinya kakak harus optimis ya, berpikiran positif ya. Jadikan kegagalan ini pelajaran berharga ya untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi gitu. Iya, tipenya habis aku. Oke, thank you banget ya kak. Nanti mungkin lihat di WA. Makasih banget. Terima kasih. Sama-sama. Sukses ya. Semangat. Thank you. Thank you kak. Ya, sama-sama. Oke, lanjut. Terima kasih. Lagi ya buat interaktif. Hai Kak Ratu Cinta Damai, terima kasih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat petang. Boleh Kak, silakan. Dek, akak nak tanya lah dek. Akak nak tanya aura dengan. Kalau aura mungkin bisa personal reading aja. Oke. Hari ini akak sakit hati sangat dengan orang. Kenapa? Ini kakak dari Malaysia ya? Iya. Oke. Sangat sakit hati dan jadi kepikiran. Ya. Macam mana?
Sebabnya kita tolong orang ikhlas. Cuman sebabkan dia bergaduh dengan abang dia. Ya. Dia bergaduh dengan abang dia. Jadi kan kalau kita ni adik-beradik kan tak sepatutnya tak perlu berkira kan. Ya. Namanya satu darah. Enggak. Jadi bila dia marah-marah abang dia tu depan kakak, depan akak pun marahlah si adik tadi. Jadi dia kan ada utang dengan akak. Maksudnya tu bukannya akak nak minta utang tu enggak. Cumanya disebabkan akak tu marah. Jadi akak pun cakap dengan dia cakap dengan abang dia, minta aja utang tu. Utang dia dengan As tu, ambil duit tu, bayar apa yang patut. Akak cakap macam tu. Jadi si adik tadi ni marah. Dia cakap apa? Memang kalau diikutkan memang akak orang luar. Enggak sepatutnya cakap tak sepatutnya campur dalam urusan keluarga diorang. Tapi sebabkan akak ni mungkin terlampau marah rasanya. Macam dia tu macam tak ada adab untuk bercakap dengan abang dia. Tak ada rasa hormat pada abang dia. Itu yang akak marah. Jadi rasa kesal sangat. Oke, intinya kakak ini masih sedang kondisi emosional. Coba bersabar dulu. Mungkin sholat ambil wudhu ya. Terus ini coba minum air putih juga. Sebaiknya kakak cakap dengan suami ya. Enaknya gimana gitu. Karena ini kan sudah... Dek, ini bukan suami akak, Dek. Bukan suami akak. Enggak, maksudnya adiknya kakak kan? Bukan. Orang lain. Memang orang lain. Oke. Cuman ya, di sini perlu ada lebih ngomong sih, bicara gitu. Gitu ya. Kalau nggak dibicarakan nanti ya akan ada jalan buntu gitu. Perlu mungkin ngomong baik-baik, terus diajak makan atau sambil ya minum-minum lah gitu. Tak aja. Dia tinggalnya di sana, Dek, dekat Indonesia. Oh, jarak jauh. Berarti ini marahinnya pakai telepon nih. Iya. Kita orang buat busy bersama bersembang-sembang. Sebab mak dia tu mak angkat akak. Jadi masa bersembang bercakap-cakap tu masa kita orang bercakap-cakap tu diorang memang dah ada krisis, bergaduh adik-beradik. Jadi kebetulan dia marah-marah tu di depan akak masa tengah busy tu. Jadi akak tak sabar. Akak tak boleh dengar macam namanya adik-beradik tu kalau mau nak cakap sesuatu tu cakaplah baik-baik, cakaplah elok-elok. Ya kan? Cakap elok-elok. Kalau minta sesuatu macam nak bayar apa, okeylah kau nak bayar bil ke apa. Cuba duduk cakap dengan abang dia elok-elok. Ini tak cakap macam apa ya, macam bercakap dengan orang luar. Kalau dengan orang luar akak faham. Tapi kalau dengan gitu aja. Ya, jadi perlu mungkin lebih pelan-pelan lagi ya ngobrolinnya gitu ya Kak ya. Jadi ini kan sebenarnya urusannya tentang pembicaraan aja. Kalau tidak ada titik terang ya nggak bakalan bisa ketemu gitu ya. Intinya saling mengerti dan memahami aja. Intinya komunikasi ini udah Gemini. Nanti kedepannya bakal ngerti kok ada keberuntungan di sana ya. Oke. Semangat ya gitu ya. Bye. Assalamualaikum. Lanjut untuk yang lain. Thank you. Lanjut saya bacakan buat yang lain ya karena ini tinggal sedikit. Thank you Kak Asni. Halo Kak Flowell. Halo, selamat sore. Ya, bisa dibantu silakan. Iya, mau itu tentang saya aja.
ekonomi, kerjaan, Oke, keluarga. sekarang perekonomian ya. Mm-mm. Wow, ini kayaknya memang perlu ada yang diakhiri nih. Mungkin tanggungan-tanggungannya segera dibereskan ya. Mm-mm. Tanggungan dalam arti finansial mungkin hutang piutang, Mm-mm. Oxford terus harus dijalani dengan positif juga, nggak boleh mengeluh yang sangat. Yang penting harus ada action di sana ya. Ya. Insya Allah akan ada hal yang membaik di sini secara perekonomian. Di sini ada Knight of Pentacle. Mungkin masih ada ujian di sana ya. Tuh, yang penting kakak harus ada action, artinya bergerak untuk membereskan semuanya ini gitu. Ya. Ada hal yang membaik kok, jangan khawatir. Alhamdulillah masih ada harapan. Ya, semangat ya. Mungkin keraguannya bisa dihilangkan untuk ambil keputusan. Iya, kadang udah kenceng-kenceng mau fokus ke ini, habis itu udah down lagi. Iya, penting harus fokus kak. Nggak bisa kalau nggak fokus ya. Terus ada, yang penting action. Jangan hanya berpangku tangan aja. Misalnya udah rencanakan tapi nggak ada action ya percuma gitu. Tapi di sini insya Allah bisa membaik ya segera. Meskipun di tengah-tengah kadang kok susah, panjalannya kayaknya kok bosen, terus kok sulit, takut kecewa gitu. Yang penting harus semangat di sini. Terus juga jika ada hal-hal yang sekiranya membuat kita bersedih, kecewa, ya kita maafkan aja di sana ya. Oke, semangat Kak Flawel. Lupain gitu aja ya. Ya, lupain. Ya, ambil hikmahnya aja kayak gitu. Oke, semangat ya. Udah, makasih. Sama-sama. Oke. Nanti bisa disimak di channel saya ya, Kak ya. Karena waktunya hampir maghrib. Halo, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh pertanyaannya satu pertanyaan? Iya, aku mau lihat asmara aja, Kak. Boleh, gimana? Iya, mau lihat asmara aja gitu. Asmara apa? Asmara aja deh. Udah. Udah, Kak. Zodiaknya apa ini? Aku Taurus. Oke. Sudah menikah berapa lama? Berapa ya? Di atas 10 tahunan. Oh, udah bagus dong. Iya. Sebenarnya nggak usah berpikiran macam-macam ya. Mungkin terlalu sensitif aja pikirannya sama perasaannya gitu loh. Sebenarnya itu nggak ada apa-apa gitu, aman, terkendali. Di sini ada Knight of Wands ya, memang di sini ada Sagittariusnya, berarti memang tujuan kakak itu diingat aja. Hidup bersama kan untuk mewujudkan cita-cita berdua bersama. Jadi kakak nggak usah kepikiran. Pasangan aku Sagittarius, Kak. Iya kan pas nih nomor Sagittarius. Gitu. Jadi memang perlu diseimbangkan spiritual dan fisiknya. Mungkin kakak ada kecenderungan takut kalau misalnya LDR atau jauh gitu nggak ada kabar. Nah di sini spiritual dan fisiknya diseimbangkan ya. Tetap akan dia stay di sini kok, nggak usah khawatir. Iya, emang dia nggak sama aku, dia lagi dinas di luar. Oh gitu, pantesan. Intinya kakak harus berpikir positif ya. Page of Swords di sini. Pikiran positif ya, kalau dia udah fokus pada tujuan sih aman-aman aja kok. Tuh, kalaupun dia akan tetap ini sama komitmen kok, nggak usah khawatir. Gitu. Setia Yang penting gitu. jangan lama-lama. Masih berapa lama lagi dia dinas luarnya? Kurang tahu ya, belum ngajuin pindah ke sini, ke tempat aku. Oke. Sebaiknya jangan lama-lama, kalau enggak kakak yang ngalah nyusul aja. Gitu. Yang namanya LDR itu nggak enak, yang ada kayak gini terus pikirannya, meskipun baik-baik aja ya pikirannya macam-macam tuh kan. Nih yang penting banyak berdoa.
berdekatan ibadah Tuhan, fokus. Kira-kira Udah. bisa nggak ya dia yang deket ke aku gitu, yang tinggal di sini? Wah, ini dia ngajuin pindah Curhat ya. deh. Sebenarnya sih kayaknya kakak yang nyusul sih kayaknya sih. Aku yang ke sana ya. Iya ya, akunya kerja soalnya. Ya, nanti cari kerja di sana aja. Baiklah. Tuh kan bagus, cari kerja di sana aja. Hermit ngalah, kita jadi cewek yang ikut aja. Tahun depan kali ya, soalnya aku lagi hamil sekarang. Oh, ya bisa. Kalau nggak biar ngelahirin di sana aja bagus Kak. Jauh dari mama. Ya. Sabar dulu aja ini 5 cup ya. Mungkin dia sedih sih kalau nggak di temenin ya, nggak ditungguin gitu. Oke. Ya, thank you ya. Semangat ya Kak. Makasih, Sama-sama ya. Kavian ya. Thank you. See you next ya. Oke, teman-teman terima kasih yang sudah join. Oke, saya bacakan lagi ya. Masih banyak ini kartunya yang belum dibacakan. Bagaimana Desi? Oke. Bagaimanakah jodohku, orang jauh atau dekat? Kak Irna. Knight of Swords. Nah, ini kayaknya dari orang masa lalu ya. Udah kenal deh. Oke, ya. Udah kenal. Orang deket-deket aja. Semangat ya. Perasaan Valdi bagaimana? Ada 6 pedang. Dia perasaannya kayaknya dia mau meninggalkan deh ya. Semangat ya. Makasih. Oke. Waduh, ini pertanyaan hot banget ini. Devi. Kira-kira aku bakal mergokin suamiku yang selingkuh nggak? Wow, ada the strength. Kuat banget ini, bisa banget loh mergokin. Luar biasa. Apakah tahun ini bisa hamil? The Star, bahwa ada harapan cerah, insya Allah segera bisa hamil ya. Amin. Doakan selalu, yang penting ikhtiar ya. Action, ada usaha sama pasangan. Ciri-ciri jodohku dong. Oke, ciri-ciri jodohnya. Wow. The Hermit, pendiam. Punya spiritualnya tinggi juga. Tapi dia sosok yang sederhana. Wah, di sini itu ya apa? Cenderung gampang menyerah tapi ya. Terus apa lagi nih? Wah, ini kayaknya dia banyak terlalu kepikiran hal-hal yang sebenarnya itu hanya di ranah pikirannya aja, tapi sampai sebegitunya mendalam sehingga terasa menyakiti dia kayak gitu ya. Waduh. Mungkin zodiaknya Gemini atau Cancer. Semangat ya. Apakah asetku bisa laku bulan ini? The Emperor, insya Allah kuat di sini, bisa laku ya asetnya. Intinya harus berpikiran positif dan ini jalan terus ya komunikasi ngiklaninnya. Jangan hanya diam aja kalau yang ada. Oh ya, sama rela berkorban, mungkin ngiklaninnya ini kan butuh modal. Nah, di situ ya. Semangat ya, modal-modalnya dimaksimalkan kayak gitu. Oke, dikit lagi karena hampir maghrib. Nanti bisa disimak di channel saya ya buat recordnya teman-teman.
mantan aku, masih cinta aku. 6 koin. Sebenarnya dia masih meninggalkan perasaan sisa aja ya, untuk cintanya sih masih enggak ya, udah enggak ya, kok masih sih. Cintanya udah enggak, cuman ada sisa kenangan aja sih, karena dia udah ada perasaan ke orang yang baru di sana ya. Kayak gitu, nangkap. Jadi keinget masa lalu aja, nangkap di sini kenangannya. Oke ya. Apakah dengan Hawa Jumadi di sini ada wanita lain? Oke, mungkin ada perasaan ya mulai mengarah ke orang yang baru deh ya. Wah iya, waduh perlu ditindaklanjuti ya, coba dibicarakan ya, ada the lover di sini. Hati-hati, ada hubungan lain di sana ya. Semangat ya. Virgo, cinta. Oke, buat teman-teman Virgo, cintanya di sini ada Devil. Perlu diseimbangkan emosinya ya, jangan terlalu mendramatisir segala sesuatu, cenderung emosional ya untuk percintaan Virgonya bulan ini. Kemudian keuangannya, Knight of Swords, harus berpikiran positif bahwa dipersiapkan sedemikian rupa tanggungan-tanggungannya ya, supaya lebih bisa tercover dengan baik ya, pos-posnya yang memang harus diselesaikan gitu ya. Semangat. Untuk pertanyaan kapan saya nikah, langsung ditanyakan aja sama pasangan yang bersangkutan ya. Teman-teman kocak deh. Jadi pertanyaan yang sekiranya memang perlu dibicarakan aja langsung, tembak langsung. Saya lebih baik sama Sandi atau Sodri? Sandi, ini Sodri. Sandi ada the moon, Sodrinya the temperance. Mungkin penuh liku ya dengan Sandi. Kalau dengan Sodrinya di sini lebih bisa seimbang ya, kartunya the temperance. Oke, semangat, mungkin seimbang, bisa menempatkan diri, hak dan kewajibannya dengan baik. Oke. Apakah aku tetap mempertahankannya ataukah putus? Wow, kayaknya memang harus mempertahankannya ya. Semangat. Wah, ini kayaknya spam semuanya ya. Soalnya sama. Bagaimana kisah asmaraku selanjutnya? Queen of Pentacle. Wow, 7 tongkat. The Empress. Kisah asmaraku ya, aku tetap harus bisa menjaga perasaanku kepadanya ya. Kesetiaanku di sini dibutuhkan, kemudian harus berjuang untuk mewujudkan cita-cita dan harapan bersama ya, tentunya dengan menjaga dan merawat hubungan itu dengan baik ya. The Empress. Amin, semoga yang terbaik ya. Oke, masih sedikit lagi. Yang perasaan Gunawan ke Lia. Ace of Swords.
fokus pada tujuan ya di sini Oswald. Lanjut akan ada dalam waktu dekat kabar baiknya ya, semoga hubungan kalian menuju ke arah yang lebih serius lagi ya. Amin. Untuk Libra akan datang orang ini enggak ya? Oke, insya Allah ada ya. Akan ada seseorang yang datang. Nih, meskipun berat dijalaninya seseorang ini yang datang, tapi kakak perlu memperbaiki diri sendiri juga ya, sehingga orang yang akan datang ini segera hadir. Oke, semangat. Danang atau Ageng? Ini Danang, 5 kap. Untuk Ageng, wow, kap semuanya ya. Danang, wah ini terakhir nih, kartunya habis. Danang 10 kap, Agengnya The Chariot. Waduh, kayaknya cita-citanya memang dengan Danang ya, karena ini ada 10 kap. Dia sudah fokus pada tujuannya, untuk mewujudkan kebahagiaan bersama-sama. Nah, meskipun saat ini dia merasa kok dikecewakan dengan kakak ya gitu. Danang ini merasa demikian gitu. Nah, untuk dengan Ageng di sini seorang sosok yang tipenya dia masih labil ya, gampang goyah, perasaannya masih bisa berubah-ubah. Ya mungkin ada hal yang menarik di diri orang lain, dia akan tertarik ke sana. Nah, ini ada The Chariot juga, dia itu masih banyak penjajakan dan ingin mencari jati dirinya juga gitu ya. Dari The Chariot ini dia suka berpetualang kayak gitu. Jadi sarannya ini lebih baik kakak dengan Danang gitu. Meskipun Danang sekarang fasenya dia masih bersedih, tapi dia itu sudah fokus pada tujuan akhir gitu. Lebih serius lagi lah gitu daripada si Ageng. Oke, semangat ya kak. Terakhir pertanyaannya, terima kasih yang sudah join. Jangan lupa like, follow, subscribe. Insya Allah nanti bisa di